Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Erben Channel. Pada kali ini saya membahas satu topik, menjawab serangan daripada kaum polemikus yang sering dan selalu menyerang kekristenan dengan mengatakan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Dan pada materi ini saya akan membahas bagaimana fakta-fakta Alkitab dan juga fakta sejarah tentang kematian dan kebangkitan Yesus untuk membungkam para kaum polemikus atau para hoaxers. Bapak Ibu, saya harap untuk bisa menyaksikan video ini sampai selesai, karena dalam video ini saya akan berikan data-data sejarah dan data-data Alkitab tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Dan jangan lupa untuk terus kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus dalam iman Kristen. Ini perlu untuk dipahami dan saya akan tegaskan mengapa begitu penting kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus ini merupakan pondasi iman Kristen. Kristuslah pengharapan para nabi, umat perjanjian lama. Hal ini terlihat di dalam 1 Petrus pasal 8 ayat 11. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah dia. Kata penting di dalam kalimat ini dikatakan keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi seluruh para nabi di dalam kitab perjanjian lama selalu meneliti tentang siapakah Mesias yang akan datang, bagaimana penderitaan Mesias, dan bagaimana kemuliaan Mesias yang akan menyusul setelah penderitaan daripada Mesias. Dan Mesias itu adalah Kristus. Dari sini kita melihat bahwa kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus merupakan pengharapan seluruh kitab perjanjian lama atau seluruh nabi di dalam kitab perjanjian lama. Jadi kematian dan kebangkitan kemuliaan Yesus ini merupakan hal yang sangat penting dalam keimanan seluruh umat mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini sangat penting. Kematian dan kebangkitan Yesus ini juga merupakan pondasi iman Kristen, sekaligus isi dan inti pemberitaan para rasul. Poin yang pertama tadi katakan bahwa para nabi di perjanjian lama itu dengan tekun menyelidiki tentang siapa Mesias, bagaimana penderitaannya, dan bagaimana kemuliaannya. Kemudian setelah Mesias datang, maka Mesias ini menjadi pondasi iman, inti isi dari seluruh iman Kristen, dan menjadi pemberitaan para rasul. Hal ini bisa kita lihat dari surat 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi, di dalam kedua data ini, kita melihat bahwa pengharapan seluruh umat perjanjian lama adalah kedatangan Mesias. Dan itu dinubuatkan dan diselidiki oleh para nabi tentang penderitaan dan kemuliaan yang menyusul setelah penderitaan dari Sang Mesias. Itulah Yesus. Kemudian setelah Yesus datang, maka Yesus yang telah datang inilah menjadi pondasi iman, menjadi isi, inti, dan seluruh berita para rasul. Dan ini menjadi isi
dan seluruh inti iman Kristen sampai hari ini dan selamanya. Jadi, berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, mengapa kematian dan kebangkitan Yesus ini menjadi inti, menjadi isi dari seluruh pemberitaan iman Kristen, dan mengapa menjadi pengharapan seluruh umat perjanjian lama atau para nabi di dalam PL. Karena kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah berbicara tentang penggenapan penebusan dan pembebasan. Dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita melihat bahwa umat perjanjian lama menantikan seorang penebus. Janji pertama tentang penebusan itu adalah di dalam Kejadian 3:15 tentang seorang Mesias, seorang anak perempuan yang akan lahir, yang akan membebaskan, menyelamatkan manusia. Dan itu dimeteraikan dengan tanda darah dalam Kejadian 3:21. Kita masuk di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau kita flashback sedikit kepada perjanjian lama, maka sejak zaman Adam sampai datangnya Yohanes Pembaptis, maka penebusan selalu terjadi dengan adanya tanda darah. Maka bangsa Israel mulai zaman Musa selalu mempersembahkan darah sebagai tanda penebusan perjanjian keselamatan. Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kisah para Rasul 10 ayat 43, tentang Dialah semua nabi bersaksi. Perhatikan di sini, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus ini sangat penting dalam iman Kristen, dan ini merupakan rencana Allah, program Allah bagi penebusan, bagi pembebasan manusia. Sebab memang Yesus yang mati dan bangkit inilah yang dijanjikan Allah menjadi penebus. Titus 2 ayat 14 dikatakan, Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, membebaskan kita dari segala kejahatan. Ibrani pasal 9 ayat 11-12. Tetapi Kristus sudah datang sebagai imam agung dari hal-hal yang baik yang sudah ada. Kemah Tuhan di mana ia mengerjakan tugasnya sebagai imam agung adalah kemah yang lebih agung dan lebih sempurna. Kristus memasuki ruang maha suci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Ia membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus ini sangat penting dalam iman Kristen. Sebab berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, berbicara tentang penebusan kita, berbicara tentang pembebasan kita, kemerdekaan kita, keselamatan kita. Jadi, kalau para kaum polemikus selalu menyerang kematian dan kebangkitan Kristus, karena memang ini tidak mereka sukai, karena mereka adalah para antek-antek iblis yang ingin menentang Tuhan. Baru yang berikut berbicara tentang makna kematian dan kebangkitan Kristus dalam iman Kristen, ini berbicara tentang pendamaian. Berdamai artinya kita dibawa kembali bersekutu dengan Allah. Kita tahu bahwa dosa membawa manusia terpisah dari Tuhan, Allah kita, Bapa Yahweh. Tetapi Kristus datang untuk mendamaikan kita, artinya membawa kita kembali kepada Allah. 1 Petrus pasal 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Roma pasal 5 ayat 6-10 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, ini berbicara bahwa kita didamaikan dengan Allah melalui darahnya, melalui hidupnya, supaya kita yang oleh karena dosa terpisah dari Allah, maka dosa kita diampuni melalui darah yang tercurah menjadi kegenapan seluruh perjanjian darah sejak zaman Adam sampai dengan zaman Yohanes Pembaptis. Itu digenapi. Dengan demikian maka kita diperdamaikan, dan karena kita sudah didamaikan, maka kita akan diselamatkan oleh Kristus itu sendiri. Efesus pasal 2 ayat 13 dan 19 dikatakan, kita dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dan yang memusuhinya. Sekarang kita tidak lagi seperti itu, karena sekarang kita telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, jelas ini berbicara tentang kita didamaikan dengan Allah. Kita yang terpisah didekatkan dengan Allah, dapat bersekutu dengan Allah oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Yang berikut saya mau sampaikan tentang makna kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus ini berbicara tentang kemenangan kita atas dosa. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dikatakan bahwa Kristus tidak mati lagi. Ini bukti tentang bahwa kita mengalami kemenangan atas dosa. Jelas dikatakan di dalam Alkitab upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus tidak mengalami maut karena dia mengalami hidup, dibangkitkan oleh Bapa. Demikian juga kita. Karya Yesus melalui kematian dan kebangkitannya membuktikan bahwa kita juga memiliki otoritas, memiliki kuasa diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus kita untuk kita menang atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan dari mana? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, bahkan kemenangan atas iblis, akan saya jelaskan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita tahu kalau kita mau mempelajari Alkitab, Adam membawa manusia hidup di dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Tetapi dikatakan Yesus Adam yang terakhir, Adam yang sempurna, yang membawa manusia merdeka, menang atas dosa. Itu jelas sekali. Adam dan Hawa, Adam jatuh dalam dosa, sehingga seluruh keturunannya tunduk di dalam otoritas dosa. Tetapi Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir. Dia membawa kita terbebas, merdeka atas dosa. Saya bacakan selanjutnya, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi benar bahwa dosa telah dihapuskan, diampuni oleh Yesus melalui darahnya di kayu salib. Tadi kita sudah melihat tentang penebusan, kita sudah melihat tentang tentang pendamaian, maka sekarang kita melihat tentang kemenangan. Kemenangan atas dosa dan juga kemenangan atas maut. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Berdasarkan data ini, maka kita melihat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus begitu sentral dalam iman Kristen. Karena kematian kebangkitan Kristus berbicara tentang penebusan, pengampunan dosa, pendamaian, dan juga berbicara tentang kemenangan, yaitu kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut,
kemenangan atas iblis atau setan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Jadi begitu penting sekali tentang posisi kematian dan kebangkitan Kristus. Yang berikut berbicara juga tentang kepastian keselamatan. Jika Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka tidak terjadi keselamatan. Karena penebusan, janji tentang darah yang suci sebagai kurban penebusan dan pendamaian tidak akan terjadi. 2 Korintus 4 ayat 14 dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Terbukti, ini berbicara tentang kepastian keselamatan. Matius 25 ayat 51-53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kematian dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Yesuslah keselamatan kita. Sebab dengan kebangkitan Yesus, umat perjanjian lama, orang-orang kudus yang hidup dari zaman Adam sampai Yohanes Pembaptis, orang-orang kudus dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus itu sendiri. Ini sebagai bukti bahwa di dalam Yesus, di dalam kematian kebangkitan Yesus, keselamatan dipastikan menjadi milik orang percaya. Yohanes 11 ayat 25-26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kematian Yesus membuktikan bahwa dia masuk ke dalam dunia orang mati. Tetapi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dunia orang mati, maut, telah dikalahkan. Jadi benarlah bahwa Yesus keselamatan. Keselamatan kita atas dosa, atas maut, dan atas iblis. Bahkan di dalam Yesus tidak ada kematian, tetapi yang ada adalah kehidupan selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 1-3. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tentu ayat ini tidak akan bisa diterima sebagai sebuah kebenaran jika Kristus tidak mati, jika Kristus tidak bangkit. Karena tidak mungkin Yesus dimuliakan, tidak mungkin Yesus ditinggikan tanpa kematian dan kebangkitan. Sebab kematian Yesus berbicara Yesus berhadapan dengan dunia orang mati, maut. Dan kebangkitan Yesus membuktikan Yesus sudah menang. Dan kemuliaan Yesus membuktikan keselamatan yang sempurna dijanjikan, dijaminkan oleh dirinya sendiri. Jadi makna kematian dan kebangkitan Yesus itu berbicara tentang kepastian keselamatan. Karena seluruh umat perjanjian lama yang menantikan, yang mengharapkan kedatangan Kristus telah mengalami kebangkitan itu sendiri. Dan kita-kita yang menantikan kedatangan yang kedua juga pastilah diselamatkan. Karena Kristus sendiri sekarang sudah di surga menyediakan tempat bagi kita. Dan Kristus Yesus sendiri mengatakan dialah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya, dia akan hidup walaupun ia mati. Secara fisik, daging bisa mati, tetapi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan tetaplah nyata. Jadi, begitu sentralnya fakta kematian dan kebangkitan Yesus dalam iman Kristen. Hal inilah penyebabnya, maka para penentang Yesus, para penentang Kristen, selalu berupaya untuk menyangkali, bahkan menyerang fakta tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena mereka tahu ini sangat-sangat penting dan ini tidak disukai oleh iblis. Karena iblis tidak suka manusia selamat. Jadi para kaum polemikus ini ditipu oleh iblis. Dan sekaligus mereka menjadi alat iblis untuk menipu manusia. Dengan mengatasnamakan penguasa dan yang maha kuasa untuk tujuan supaya manusia menolak keselamatan. Iblis dan para alat-alatnya
memiliki kepentingan dalam merancang segala hoaks yang mereka kerjakan untuk manusia dibinasakan. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus dan kemuliaan Kristus ini adalah penting sekali, bahkan menjadi sentral, inti, bahkan isi dari seluruh ajaran iman Kristen. Oleh karena itu, para kaum polemikus ini ingin mereka membuat manusia tidak memahami kematian kebangkitan Kristus dengan berbagai teori-teori yang sangat-sangat keliru. Sekarang kita masuk kepada kapan berita Yesus tidak mati atau Yesus tidak bangkit digaungkan. Saya mau katakan di dalam Alkitab pada tahun 30-an Masehi, berita tentang Yesus tidak bangkit ini telah digaungkan. Adapun kelompok yang memprakarsai berita bahwa Yesus itu tidak mati dengan mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri itu adalah para pemuka agama dan para politikus. Di mana para pemuka agama dan para politikus ini sepakat membuat persepakatan jahat untuk mengatakan Yesus tidak bangkit. Melainkan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Dari sinilah muncul teori yang mengatakan bahwa Yesus pingsan digantikan oleh orang lain dan lain sebagainya. Dan ini tertulis di dalam Matius 28 ayat 11-15. Dan kalau kita dengan cermat membaca Matius 28 ayat 11-15 ini, di dalam nats ini ada beberapa kelompok yang bersepakat untuk memberitakan Yesus itu tidak bangkit atau mayat Yesus dicuri. Yang pertama adalah kelompok Farisi. Mereka ini percaya kebangkitan, tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Kelompok Saduki, mereka ini tidak percayakan kebangkitan dan menolak Yesus sebagai Mesias. Wali negeri dikatakan ini kepentingan jabatan, kenyamanan, popularitas, dan juga serdadu-serdadu, kepentingan keuangan dan kenyamanan hidup. Jadi faktor pendorong yang menyebabkan kelompok ini bersepakat mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri itu adalah ada kepentingan agama, kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan juga kenyamanan diri. Inilah awal pertama sekali berita tentang Yesus tidak dibangkitkan, digaungkan oleh manusia-manusia yang memang membenci Kristus, menolak Kristus, dan mereka melakukan segala upaya itu hanya demi diri mereka, demi agama mereka, demi kekuasaan mereka, demi ekonomi mereka, dan demi kenyamanan diri mereka. Kenyamanan secara fisik, secara badani. Di situ. Jadi, kapan berita Yesus ini digaungkan? Kalau kita melihat lagi pada tahun 200-an Masehi, berita tentang Yesus tidak mati dan tidak bangkit ini digaungkan kembali. Hal ini tentu kelanjutan dari apa yang disampaikan atau digaungkan para pemuka agama pada tahun 30-an Masehi tadi. Gaungan mereka tersebut dituliskan dalam kitab Gnostik, yaitu ajaran sesat yang aktif bergerak pada abad kedua sebelum Masehi, yang tegas telah ditolak oleh gereja. Salah satu contoh adalah Toledo Yesus. Tubuh Yesus adalah dihapus di malam yang sama oleh seorang tukang kebun bernama Judas, setelah mendengar murid-murid berencana untuk mencuri tubuh Yesus. Tetapi, Toledo Yesus adalah kumpulan dokumen abad pertengahan tanpa bentuk tetap yang paling tidak mungkin memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang Yesus. Baru kaum Gnostik ini setiap kebangkitan orang mati dikecualikan sejak awal. Daging atau substansi ditakdirkan untuk binasa. Tidak ada kebangkitan daging, tetapi hanya jiwa. Ini ajaran Gnostik. Gnostik atau Akrotiks. Ini kelompok Gnostik yang ada di Palestina. Tetapi ketika saya membaca data tentang siapa kaum Gnostik atau kelompok Gnostik di Palestina ini, ada dikatakan Arkotiks itu atau Gnostik ini, kelompok Gnostik di Palestina ini, Epipanius dari Salamis, seorang penulis Kristen paling awal yang berbicara tentang sekte Akrotiks atau Gnostik, kelompok Gnostik di Palestina. Dia menceritakan bahwa seorang pendeta muda di Palestina bernama Peter telah dituduh melakukan bidah. Kemudian dia ini digulingkan dari jabatan imamat dan dikeluarkan oleh uskup. Dia melarikan diri menjadi bagian dari Arab, di mana ada pusat Ebionitisme. Kemudian di usia tuanya dia kembali ke Palestina, di mana dia menjalani kehidupan sebagai seorang petapa di gua dekat Yerusalem dan menarik pengikutnya oleh kesederhanaan hidupnya dan praktek kemiskinan ekstrim. Jadi,
Gnostik ini berkaitan erat dengan kaum Ebionitisme, di mana kaum Ebionit ini sudah menjadi sebuah sekte besar yang ada di Arab pada saat itu. Kemudian si Peter ini pada kemudian dia kembali ke Palestina dan di sanalah dia menuliskan. Sesaat sebelum kematian Konstantin II, Epaktus berasal dari Mesir mengunjungi tempat pertapaan dari Peter ini dan dijiwai olehnya dengan doktrin sekte tersebut dan membawanya ke Armenia besar dan kota kecil. Jadi kelompok Gnostik ini tidak mengakui adanya kebangkitan. Karena itu maka mereka menyangkali tentang Kristus. Karena mereka dipenguasai oleh kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini kemudian menyebar di Arab dengan pusat di mana di sana ada Ebionitisme, paham Ebionit. Jadi ini perlu diperhatikan. Sekarang bagaimana dengan Quran? Apakah Quran mengatakan Yesus tidak mati? Kalau yang pertama tadi itu para pemuka-pemuka agama, para kaum politikus dan para serdadu bersepakat untuk mengatakan mayat Yesus dicuri. Kemudian datang Gnostik yang mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, tetapi dihilangkan dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan Quran? Apakah Quran mengatakan Yesus tidak mati dan juga tidak bangkit? Perlu kita tahu bahwa Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada tahun 600-an. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan Yesus ataupun murid-murid Yesus atau orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Namun bagi umat muslim, kitab Quran ini diimani sebagai kitab penyempurna yang menyempurnakan kitab terdahulu dalam klaim mereka. Sekarang perlu kita tahu bagaimana sih hubungan Quran Islam dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Saya mau mengetaskan bahwa Quran tidak memiliki catatan tentang Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab. Namun ada sosok yang memiliki kemiripan dengan Yesus, yaitu sosok seorang Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Jika kita membaca Quran secara sesama, kita akan menemukan data yang pro kontra tentang kematian atau kebangkitan Isa, sebagaimana tertulis di dalam surah An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158. Tertulis di sana, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang dalam kurung pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang dibunuhnya itu, siapa yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka mereka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Beberapa penafsiran daripada orang-orang Muslim tentang surah tersebut adalah mereka mengatakan bahwa seorang Yahudi bernama Yudas memasuki sebuah rumah di mana Yesus berada dengan maksud menangkapnya, tetapi tidak menangkapnya. Kemudian Allah merubah Yudas menjadi mirip dengan Isa. Ketika dia keluar rumah itu, orang-orang menyangka Yudas itu adalah Isa, dan menangkapnya serta menyalibkannya. Ini tafsiran mereka. Ketika orang-orang Yahudi menangkap Isa, mereka menugaskan seorang untuk menjaganya. Namun Isa diambil ke atas kepada Allah melalui mujizat, dan Allah memberikan kemiripan Isa kepada penjaga itu. Dia diambil dan disalibkan, walaupun dia berteriak, "Saya bukan Isa." Ini penafsiran. Salah seorang sahabat Isa yang dijadikan masuk ke surga dengan sukarela mati menggantikannya. Allah membuat dia menyerupai Isa. Dia ditangkap dan disalibkan, tetapi Isa diangkat ke surga. Yang keempat, salah seorang pengikut Isa, Yudas, mencoba mengkhianati Isa dengan membawa orang Yahudi kepadanya. Dia bersama-sama mereka pergi untuk menangkap Isa, tetapi Allah merubah Yudas menjadi seperti Isa sehingga Yudas ditangkap dan disalibkan sebagai gantinya. Inilah beberapa penafsiran terhadap ayat yang saya bacakan tadi, yaitu tentang surah An-Nisa 4 ayat 157-158. Ini beberapa penafsiran daripada kaum muslim tentang ayat tersebut. Tetapi, jika surah An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158 ini dibandingkan dengan Quran surah Ali Imran dan Quran Maryam 1933 sebagaimana tertulis, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya
aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir, sehingga hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkan padanya. Maryam 19:33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dua ayat tersebut terakhir ini memiliki indikasi bahwa Isa itu mengalami kematian, kemudian dimuliakan. Tetapi sangat bertentangan atau berbeda dengan di dalam surah An-Nisa 4157 sampai 158. Tetapi mengapa bisa demikian? Biarlah ini menjadi konsumsi mereka, tetapi kita bisa membaca apa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Baru pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di sini. Sekarang bagaimana orang Kristen terhadap pernyataan-pernyataan tersebut? Kristen tidak pernah membela Yesus, tetapi Allah sendirilah yang menjawabnya dengan fakta, yaitu fakta kitab para nabi. Perjanjian lama, di mana perjanjian lama itu menubuatkan tentang kematian Yesus. Bahkan juga para nabi, para rasul, berdasarkan Injil Matius sampai dengan Wahyu, memiliki kesepakatan yang mengakui bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan itu dibuktikan dengan Yesus sendiri menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada para rasul dan kepada 500 orang sekaligus. Bahkan sampai saat ini berdasarkan pengalaman dan pengakuan iman orang Kristen, Yesus masih menampakkan diri dalam berbagai penglihatan kepada orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi, Kristen di dalam membela kebenaran itu berpatokan kepada apa yang Allah nyatakan, apa Yesus nyatakan, dan apa yang para rasul nyatakan di dalam fakta-fakta sejarah dan juga di dalam fakta-fakta Alkitab. Itu saja yang membela. Bukti-bukti kebangkitan Yesus. Saya mau menunjukkan di sini ada dua. Bukti yang pertama adalah fakta yang bersumber dari Alkitab sebagai sumber primer, dan kemudian nanti di dalam fakta sejarah. Kematian dan kebangkitan Yesus ini dapat dibuktikan melalui fakta Alkitab dan fakta sejarah tersebut. Yang pertama kita mengawali dari fakta Alkitab. Alkitab ini menjadi sumber utama primer tentang kematian dan kebangkitan dan kemudian Yesus. Mengapa? Karena 1 Yohanes 1 ayat 1-4 berkata, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Perhatikan di sini bahwa apa yang sudah didengar, dilihat, diraba, hidup bersama tentang Yesus itu yang menceritakan. Bagaimana para rasul, khususnya 1 Yohanes 1 ayat 4 ini, di mana yang menulis adalah Yohanes murid Yesus, maka dia tentu tahu tentang kematian, kehidupan, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya sukacita kamu menjadi sempurna. Jadi Alkitab yang adalah tulisan para rasul, yang terlibat di dalam peristiwa sejarah itu sendiri, menuliskan kitab suci ini dengan begitu baik, dalam pimpinan Roh Kudus. Atas dasar itulah maka Alkitab menjadi sumber primer dalam menjelaskan tentang siapa Yesus. Mari kita melihat tentang bukti-bukti kematian kebangkitan Yesus yang dapat dibuktikan di dalam sejarah dan juga di dalam fakta Alkitab. Di dalam Alkitab, Yesus 12 kali menampakkan diri setelah kebangkitannya, yaitu kepada Maria Magdalena, kepada perempuan lain, kepada Petrus, 2 orang murid ketika berjalan ke Emmaus, kemudian 10 rasul, bahkan kepada Thomas dan yang lainnya, 7 rasul, semua rasul, dan 500 saudara sekaligus, dan juga kepada Yakobus. Jadi kita melihat ada 12 kali Yesus menampakkan diri di dalam catatan sejarah Alkitab. Dan itu membuktikan bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan dimuliakan. Oke, saya akan menunjukkan lagi tentang di bukti-bukti Alkitab. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kemudian Matius 17 ayat 22, mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Markus 9 ayat 30, mereka akan membunuh dia, 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Kemudian Markus pasal 10 ayat 33-34, bahwa mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati, diludahi, didesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Data-data Alkitab cukup membuktikan tentang kebangkitan Yesus, dan ini menjadi sumber primer. Kenapa? Karena dituliskan oleh para saksi fakta. Jadi bukti-bukti kematian kebangkitan Yesus itu dibuktikan secara banyak fakta Alkitab. Yang berikut banyak nubuatan akan kematian Yesus dalam kitab Perjanjian Lama, dan itu digenapi di dalam diri Yesus dalam peristiwa kematian Yesus. Belum pernah dan tidak akan pernah ada nubuat yang begitu banyak digenapi oleh satu pribadi dalam catatan kitab suci manapun, dan juga dalam sejarah dunia manapun. Tetapi kalau kita melihat tentang nubuat tentang kematian Yesus dan penggenapannya, sedikitnya yang saya tuliskan di sini ada 28. Mari kita melihat di sini secara detail ayat demi ayat. Saya sudah tuliskan tentang nubuatan-nubuatan tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Dan apa yang saya tuliskan ini tentu membuktikan bahwa Alkitab itu sangat-sangat teruji di dalam pembuktian baik nubuatan akan kematian dan penggenapan akan kematian, nubuatan akan kebangkitan dan kemuliaan, penggenapan akan kematian dan kemuliaan di dalam diri Yesus itu terpenuhi. Begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah saya tunjukkan di sini. Sekarang juga maka saya katakan bahwa para rasul atau murid-murid Yesus dan gereja mula-mula juga mengabdi dengan sepenuh hati untuk mencintai dan memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus ke berbagai penjuru dunia. Bahkan mereka menyerahkan hidup mereka untuk menceritakan, untuk memberitakan diri daripada Yesus itu sendiri, dan mereka mati martir. Sekarang saya akan masuk sejarah di luar Alkitab juga, bukti sejarah akan kebangkitan Yesus. Sejarah di luar Alkitab juga ditemukan pengakuan dan pernyataan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Hal ini juga mengkonfirmasi ulang tentang apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu. Sedikitnya ada 5 catatan sejarah yang mengakui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan tentu 5 catatan sejarah ini sudah cukup membuktikan kematian kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan orang yang tidak punya catatan sejarah? Yang pertama adalah Tacitus, hidup di dalam 56 Masehi sampai 107 Masehi. Dia adalah seorang sejarawan Roma yang menyebutkan mengenai penyaliban Yesus tak kala ia menulis tentang peristiwa kebakaran di kota Roma yang diinisiasi oleh Nero dalam rangka mengkambing hitamkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dalam Annals yang ditulis kira-kira pada awal abad kedua Masehi, sebuah tulisan yang mencakup peristiwa-peristiwa sejarah pada tahun 14 sampai dengan 68 Masehi, Tacitus menyatakan, Kristus tokoh pendiri nama itu telah menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius berdasarkan keputusan yang dijatuhkan oleh gubernur wali negeri Pontius Pilatus. Ketayulan yang fatal tertahan sejenak, tetapi segera merebak kembali. Bahkan bukan hanya di Yudea, kampung halaman dia yang telah mati itu, melainkan juga di ibu kotanya sendiri, tempat segala sesuatu yang mengerikan dan memalukan di dunia tertimpa dan dogemari. Oke ya. Yang berikut Mara bin Serafion. Mara bin Serafion ada pula yang mengajarnya Mara bin Serafion. Adalah seorang filsuf stoiksisme yang berasal dari Syria yang pada waktu itu merupakan salah satu provinsi Romawi. Kira-kira pada tahun 73 Masehi, ia menulis surat dalam bahasa Syria kepada putranya yang juga bernama Serafion. Manuskrip surat ini sekarang disimpan di British Museum. Dalam surat ini, ia membandingkan Sokrates, Pythagoras, dan Yesus yang mengalami perlakuan tidak adil dari orang-orang sejaman mereka
namun Tuhan menimbulkan malapetaka sebagai balasan atas perbuatan tersebut. Ia menulis orang Yahudi yang telah menghukum mati raja mereka yang arif telah tersingkir dari negerinya. Namun raja yang arif tidak mati untuk seterusnya, tetapi hidup terus dalam ajarannya yang telah diberikannya. Jadi dia mengakui tentang kematian kebangkitan Kristus. Yang ketiga adalah Flavius Josephus. Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi abad pertama yang dalam tulisannya The Antiquities of the Jews ditulis sekitar tahun 93 Masehi menyebutkan mengenai Yesus sebanyak 2 kali. Dalam Antiquities 20, Josephus menulis tentang Yakobus, the brother of Jesus, the so-called Christ. Sebelumnya Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa dianggap sebagai bukti historis yang paling eksplisit baik dalam hal menyebutkan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukumannya, penyaliban. Josephus ini menuliskan, sekitar waktu itu datanglah Yesus, seorang arif, jika memang cocok untuk menyebutnya sebagai seorang manusia. Ia adalah seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati, dan ia menarik banyak orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang itu adalah Kristus, ketika ditinjau dari tuduhan terhadap dirinya oleh para pemuka di tengah-tengah kita. Lalu Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya di atas kayu salib. Tetapi orang-orang yang mengasihi dia sejak awal tidak berhenti mengasihinya. Ia muncul di depan mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup lagi karena nabi-nabi Allah telah menubuatkan semuanya itu dan tidak terhitung lagi hal-hal yang menakjubkan lainnya mengenai dia. Bahkan sekarang pun suku bangsa orang Kristen yang diberi nama menurut namanya belum punah. Jadi, seorang Flavius Josephus, dia mengakui tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Kristus. Bahkan pengaruhnya dan para pengikutnya masih nyata dan terus masih ada, bahkan sampai hari ini. Yang berikut, kita akan lihat catatan sejarah tentang kematian Yesus itu Gaius Suetonius Tarquinius, sejarawan Romawi yang menulis tentang kehidupan para kaisar, menyebut sekte yang dipimpin seorang bernama Kristus. Penulis ini walaupun musuh dari kekristenan, tetap mengakuinya. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus, Claudius mengusir mereka, orang-orang Yahudi, dari kota Roma pada tahun 49 Masehi. Setelah kebakaran besar di Roma selama pemerintahan Nero, hukuman itu dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Jadi dia mengakui tentang sebuah peristiwa tentang kematian, kemuliaan, dan keagungan Kristus. Pertanyaannya, kapan berita hoax ini akan berakhir? Bagaimana berita hoax yang menyangkali tentang kematian kebangkitan Kristus ini akan berakhir? Saya mau katakan Tuhan mengizinkan lalang dengan gandum bertumbuh pada tempat yang sama, tetapi akan dipisahkan pada masa penuaian. Itu yang mau saya sampaikan kepada kita. Dan ini tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius mengatakan tentang hal ini. Dan ini menjadi perenungan untuk setiap kita, bahwa lalang dan gandum diizinkan Tuhan untuk bertumbuh, tetapi pada waktunya itu akan dituai, dan ketika penuaian terjadi, maka lalang dan gandum akan dipisahkan. Itu tertulis di dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kiranya kebenaran yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan biarlah Tuhan dipuji, dimuliakan. Shalom untuk kita semua, salam damai, salam sukacita di dalam Kristus Yesus. Haleluya.